Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayuhal ikhwa wal akhwat, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan pencipta segala apa yang ada di muka bumi ini dan apa yang ada di langit. Hanya kepadanya lah kita beribadah, menyembah, dan hanya kepadanya lah kita minta pertolongan. Kita senantiasa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memasukkan kita dalam golongan hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita senantiasa juga mengharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita dalam golongan hamba-hambanya yang akan mendapatkan kenikmatan seperti yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada para nabi, orang-orang yang jujur, as-siddiqin, wasyuhada, orang-orang yang mati dalam keadaan syahid, wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Dan semoga apapun yang kita harapkan tersebut dapat diwujudkan dengan kita berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Tiada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita semoga apapun yang kita lakukan sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita, dan kalau tidak salah kita sudah masuk di muka surat 166 ataupun halaman 166. Tepatnya di hadis yang kedua. Ya, hadis yang kedua itu dan Ibni Abbas itu. Yang kita akan ambil itu adalah yang terakhir itu. Ya, masih penggalan terakhir daripada hadis tersebut dari Ibnu Abbas. Kita sudah terangkan yang lainnya. Fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum annallaha qad iftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqaraihim. Ini pun sudah ya. Tetapi saya ulangi sedikit saja biar tersambung dengan yang selanjutnya, karena selanjutnya ada hubungannya dengan itu semuanya. Bahwasanya setelah Allah subhanahu wa ta'ala, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Muaz bin Jabal untuk mengajarkan kepada mereka tauhid, untuk mengajarkan kepada mereka yang namanya syahadat itu, mengajarkan kepada mereka yang namanya salat, kemudian setelah itu memberitahu bahwa setelah salat itu ada zakat. Di sinilah akhirnya para ulama menjelaskan bahwa sebenarnya yang namanya syariat itu muncul setelah apa? Setelah adanya tauhid. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Mekah lebih ataupun berdakwanya hanya terus menerus ke tauhid dan tauhid saja, agar apabila tauhid itu memang sudah berada di dalam diri seseorang, sudah kuat di dalam diri seseorang, dia sudah mau menerima yang namanya syariat, seberat apapun syariat tersebut. Seberat apapun syariat tersebut, kalau seandainya seseorang
sudah meyakini dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah. Sangat mudah. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Muaz bin Jabal mulai dengan apa? Tauhid. Kalau seandainya mereka sudah bersyahadat, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ajarkan mereka sholat 5 kali sehari semalam. Orang yang sudah bertauhid ketika diajarkan yang namanya syariat berupa sholat, itu sudah dianggap mudah bagi dia. Mudah bagi dia untuk menerima yang namanya perintah sholat kalau seandainya dia sudah yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya ada orang yang belum yakin dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan, kemudian disuruh untuk melakukan berbagai macam perintah, saya kira susah. Kalau seandainya orang itu memang sudah yakin, insya Allah. Makanya ayuhal ikhwah wal akhwat, sebagai bentuk contoh sajalah, orang yang memakai burda ataupun cadar ya, cadar dibandingkan orang yang tidak pakai cadar. Mereka memakai cadar ataupun burda namanya di sini, niqab. Orang memakai niqab itu dilandasi atas keimanan, ataupun orang yang memakai kerudung panjang misalnya, memakai kerudung saja itu dilandasi oleh yang namanya iman di dalam dirinya, dilandasi dengan tauhid yang ada di dalam dirinya. Apa yang terjadi? Apapun yang dia rasakan, ya, itu akhirnya tidak terasa. Karena apa? Karena adanya keimanan di dalam diri. Orang yang tidak terbiasa memakai niqab ataupun tidak berbiasa yang memakai kerudung, baru pakai kerudung sebentar aja, dia akan mengatakan panas. Dia akan mengatakan panas. Wah, ini panas, ini panas. Kenapa? Tidak ada landasan iman di situ. Tetapi ketika ada iman di situ, insya Allah sepanas apapun mereka tetap mau. Bahkan kan mungkin orang-orang non-muslim itu akan melihat, masya Allah, orang memakai niqab di tengah terik matahari itu santai saja, rileks saja. Karena kenapa? Ada iman di dalam dirinya. Tetapi kalau seandainya tidak didasari dengan iman, apakah mereka mampu? Saya kira mereka tidak akan pernah mampu. Ayo lihat kawan-kawan. Maka disinilah akhirnya syariat datang setelah adanya yang namanya tauhid. Kalau seandainya tauhid seseorang itu sudah kuat, insya Allah apapun syariat yang muncul kepada mereka, mereka akan taati. Mereka akan taati. Bahkan kalau seandainya hal tersebut adalah sesuatu yang merupakan hobi mereka. Hobi mereka. Taruhlah orang Arab itu kan hobinya minum dulu, ya, suka minum mereka. Tetapi ketika ada pengharaman yang namanya khamar, apa yang terjadi? Langsung buang. Langsung buang. Mereka tidak bertanya lagi ini masih ada sedikit. Tidak. Mereka langsung buang. Karena kenapa? Ada keimanan di dalam dirinya. Dan segala sesuatunya yang dikerjakan dilandaskan kepada iman, insya Allah jatuhnya adalah mudah. Dan inilah sebenarnya rahasia daripada ikhlas itu sendiri. Antum bisa bayangkan ya, kalau seandainya antum tidak berniat untuk puasa di awal waktu, yaitu di waktu subuh, antum tidak berniat puasa dan berniat puasa, kira-kira bertahan mana untuk tidak makan? Kalau orang sudah berniat untuk puasa di awal waktu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah lapar itu bisa-bisa seolah-olah tidak datang kepada dia. Dan dia tetap mampu untuk bertahan sampai akhirnya berbuka. Tetapi coba antum tidak mempunyai yang namanya niat. Saja aja mengatakan insya Allah saya tidak mau makan hari ini. Kira-kira apa yang terjadi? Laparnya bukan main. Baru pagi saja sudah lapar. Itu dikarenakan apa? Tidak ada landasan keimanan di situ. Maka segala sesuatunya yang dilakukan berlandaskan keimanan itu akhirnya menjadi mudah. Di sinilah akhirnya Ibnul Qayyim mengatakan segala macam aktivitas manusia itu harus dilandasi dengan iman. Karena segala macam aktivitas manusia, bahkan ibadah sekalipun yang tidak ada keimanan di dalamnya, yang terjadi adalah dia hanya melakukan gerakan tanpa ada ruh. Ruhnya itu berupa keimanan. Orang yang melakukan ibadah tetapi tidak mempunyai rasa iman di dalam dirinya, dia hanya melakukan gerakan ataupun praktek daripada ibadah itu, tetapi tidak ada ruhnya. Seperti orang melaksanakan sholat tetapi dia melakukan gerakan saja, tidak ada ruhnya di dalam. Maka perlu adanya yang namanya keimanan di dalam diri, baru bisa menerima yang namanya syariat tersebut. Maka ketika diajak untuk melaksanakan yang namanya sholat, mereka suka. Kemudian setelah sholat itu muncullah yang namanya zakat. Di sini akhirnya para ulama menjelaskan bahwa sesungguhnya perintah yang terberat setelah sholat adalah
zakat. Perintah terberat setelah sholat adalah zakat. Maka dari itulah para ulama menjelaskan bahwa lebih daripada 80 tempat di dalam Al-Quran Allah sandingkan antara aqimus salah wa atuz zakah. Aqimus salah wa atuz zakah, menerangkan tentang bahwasanya yang namanya zakat ini mempunyai kedudukan yang hampir sama dengan sholat. Mungkin ada yang bertanya, di sini ini tidak ada puasa dan tidak ada haji. Ya, tidak ada puasa dan tidak ada haji. Menurut para ulama, salah satu sebabnya dikarenakan ketika hadis ini dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kewajiban berhaji belum ada. Ya, ketika Muaz bin Jabal radhiyallahu an diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Yaman pada saat itu, kewajiban berhaji belum ada, sehingga belum dicantumkan di dalam kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini. Termasuk diantaranya juga adalah puasa. Walaupun di dalam beberapa tempat yang lainnya puasa disebutkan, dan kadang-kadang juga disebutkan yang namanya haji. Dan sebagian ulama menjelaskan bahwa inilah perintah-perintah yang memang berat kadang-kadang jiwa untuk melakukannya, yaitu berkenaan dengan masalah zakat. Maka kalau seandainya kita melihat kembali kepada sejarah, ya, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, yang paling banyak tidak melakukan kewajiban itu masalah apa? Zakat. Yang paling banyak yang tidak melakukan kewajibannya itu adalah zakat. Mereka mungkin sholat, mereka puasa, mereka haji, tapi zakat mereka banyak yang tidak melakukan. Maka disinilah akhirnya para ulama menjelaskan bahwasanya orang-orang yang memang tidak yakin ataupun tidak percaya serta tidak meyakini bahwasanya zakat itu adalah wajib, maka dia kafir. Orang yang meyakini bahwa zakat tidak wajib itu adalah kafir. Orang yang yakin, percaya bahwa zakat itu wajib, tetapi dia tidak mau mengeluarkan zakat, maka di dalam Islam itu pemerintah yang berkuasa pada saat itu berhak untuk mengambil zakat secara paksa dari orang itu. Bahkan berhak untuk mengambil setengah daripada hartanya. Ya. Di dalam hadis itu dikatakan, wa yukhadhu syatra malihi azamatun min azamati rabbina tabaraka wa ta'ala. Ya. Jadi diambil zakatnya, kemudian diambil setengah hartanya. Sebagai apa? Bentuk hukuman kepada dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dikarenakan keengganan dia untuk membayar yang namanya zakat. Itu kalau seandainya per individu. Tetapi kalau seandainya kelompok menolak zakat, kelompok masyarakat tolak zakat, apa yang dilakukan? Pemerintah Islam wajib untuk memerangi mereka sebagaimana Abu Bakar memerangi mereka. Abu Bakar itu dalam sebuah perkataannya yang sangat-sangat masyhur dan sampai sekarang ditulis dalam sejarah adalah, "Lau qatilanna man farraqas salata 'aniz zakah." Sungguh demi Allah, kata Abu Bakar, saya pasti akan memerangi orang-orang yang mencoba untuk memisahkan antara solat dengan zakat. Solat mereka iya, tapi zakat mereka tidak mau, diperangi oleh Abu Bakar. Maka di sini yang ketiga yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diperintahkan oleh Nabi, fa'alimhum annallaha aftarada alaihim sadaqah. Allah mewajibkan kepada mereka zakat. Zakat ini dari mana? Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Yang diambil dari orang kaya mereka dikembalikan kepada orang miskin mereka. Saya kira saya tidak usah lagi masuk ke dalam masalah zakat ya. Yang jelasnya begini, yang namanya zakat itu bukanlah sesuatu yang menjadikan seseorang itu miskin. Itu yang menjadi sebuah pegangan kaidah kepada kita. Islam mewajibkan zakat tetapi tidak menjadikan orang itu miskin. Yakin dan percaya. Kenapa? Yang namanya zakat itu ada nisabnya, Pak. Nisab itu adalah kadar tertentu orang itu boleh membayar yang namanya zakat. Kalau tidak sampai ke situ, ya tidak wajib zakat. Sebagai contoh misalnya dinar itu adalah 20 dinar. Ya, orang baru diwajibkan keluar zakat kalau dia seandainya dia mempunyai 20 dinar. 1 dinar itu sama dengan 4,25.
4,25 gram. Berarti kalau 20 dinar sama dengan 85 gram. Orang baru diminta zakatnya kalau seandainya orang tersebut mempunyai emas kira-kira berapa? 85 gram. 85 gram itu kira-kira untuk kalangan kita sudah dianggap kaya atau tidak, Pak? 85 gram kaya lah. Kalau 85 gram itu sudah kaya. Kalau dirhamnya adalah 200 dirham. Dirham. 200 dirham. 1 dirham itu sama dengan 3 gram. Jadi kalau 200 kali 3 itu sudah 5 ribuan lebih. Antum bisa bayangkan 6.000 ya. 6.000 itu sama dengan 6 kilo. Orang yang mempunyai 6 kilo perak itu sudah dianggap kaya. Harga perak sekarang adalah 90 sen per gram kalau tidak salah. Ya, 90 sen per gram. Berarti kalau 90 sen per gram dikali 6.000, 5 ribuan lebih juga. Artinya orang yang mempunyai uang harta 5 ribuan lebih hanya diminta berapa? 2,5. Pernah saya katakan GST itu lebih tinggi daripada zakat. Tetapi kadang-kadang kewajiban dan kesadaran kita membayar yang namanya zakat sangat rendah. Sangat rendah. Kalau di Indonesia kan 10%. Seperti GST-nya. Kalau pajak pendapatan negara di Indonesia itu 10%. Kalau di sini kan hanya 7% ya. Di Indonesia 10%. Antum makan yang namanya di McDonald di Indonesia itu ada pajak pendapatan negara, PPN namanya, 10% setiap makan. Islam meminta Anda zakat hanya 2,5 kalau Anda mempunyai nisab 85 gram emas atau sama dengan 6 kilogram perak. Artinya tidak menjadikan seseorang itu miskin kalau seandainya dia membayar zakat. Ya. Tidak menjadikan seseorang itu miskin kalau seandainya membayar zakat. Petani misalnya. Petani berapa kira-kira, Pak? Nisabnya 900 kilogram kurma. Itu nisab untuk kurma. Artinya memang Islam itu adalah sesuatu yang sangat indah sebenarnya, dan dia tidak memaksa Anda. Ya, 2,5 itu adalah sesuatu yang sangat sedikit sebenarnya. Baik. Kemudian Islam mengatakan apa? Fa inhum ata'uka lidzalik. Kalau seandainya mereka sudah tahu itu, mereka sudah mau. Yang pertama syahadat sudah mau, salat sudah mau, zakat sudah mau, ya. Fa inhum ata'uka lidzalik. Kalau seandainya mereka juga sudah mau berzakat, Nabi akhirnya memberikan peringatan kepada Muaz bin Jabal. Apa peringatannya? Fa iyyaka wa karaima amwalihim. Hendaklah engkau tidak mengambil, ataupun jangan sekali-kali engkau mengambil harta yang terbaik mereka. Ini dalam masalah zakat. Harta yang terbaik mereka ini di dalam masalah zakat. Maksudnya bagaimana? Begini. Zakat tanaman misalnya, ya, zakat tanaman. Zakat tanaman itu taruhlah misalnya yang namanya kurma. Kurma, nisabnya kurma itu 900 kg kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah. Mudah-mudahan tidak ya. 900 kg itu baru keluar 1/10-nya atau 1/5-nya. 1/10 1/10 ya, 1/10 atau 1/5. 1/10 kalau seandainya dia diairkan oleh ini. Kalau 1/5-nya itu kalau dia air sendiri. Oke. Yang namanya kurma itu mempunyai grade. Ada ajwa, ada sukari, ada syafawi, ada macam-macam. Yang dikatakan dengan karaima amwalihim, kata Nabi, jangan ambil grade yang paling tinggi untuk zakat. Jangan. Ambil yang sedang-sedang saja. Sama dengan kambing. Kambing itu pun bermacam-macam. Ada ottawa ya, ottawa. Ada kambing gurung, ada kambing kacang misalnya kan. Wallahu a'lam, macam-macam kambing. Dari berbagai macam kambing itu, kata Nabi SAW, iyyaka wa karaima amwalihim. Jangan ambil kambing yang paling baik. Ambil pertengahan. Ambil pertengahan, jangan juga yang paling jelek. Ambil pertengahan. Kalau yang namanya ottawa itu misalnya harganya bisa sampai
3.000, 4.000 satu ekor, bahkan sampai 5.000, 6.000 satu ekor. Jangan ambil yang itu. Kecuali kalau pemiliknya mau memberikan, silahkan. Kalau pemiliknya, oke, nggak apa-apa, saya rela kok, saya ikhlas berikan, silahkan. Tetapi kalau seandainya dia tidak rela, maka ambil pertengahan. Inilah yang dikatakan iyyaka wa karaima amwalihim. Taib, yang selanjutnya adalah wattaqi da'watal mazlum. Hendaklah engkau berhati-hati, hendaklah engkau takut. Ya, wattaqi, hendaklah engkau berhati-hati, hendaklah engkau takut dengan apa? Da'watal mazlum. Doanya orang-orang yang teraniaya, yang terzalimi. Ayo ikhwah, orang-orang yang terzalimi ini adalah orang-orang yang akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang terzalimi baik secara harta maupun secara fisik maupun secara materi, itu semuanya akan mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wattaqi da'watal mazlum. Hati-hati dengan doanya orang-orang yang terzalimi. Kenapa? Karena sesungguhnya doanya orang-orang yang terzalimi ini tidak mempunyai hijab, tidak mempunyai perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa orang-orang yang terzalimi tersebut. Berkenaan dengan masalah orang-orang yang terzalimi ini, teringat dengan seorang sahabat yang bernama Sa'id bin Zaid ya. Sa'id bin Zaid. Yang Sa'id bin Zaid itu berselisih. Sa'id bin Zaid ini termasuk salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sa'id bin Zaid itu setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mempunyai tanah. Di samping tanah tersebut ada tanahnya seorang wanita, ya, wanita kalau tidak salah. Kemudian akhirnya wanita ini sengaja memindahkan pacak tanah, sengaja memindahkan pacak tanah sehingga dia mengambil tanahnya siapa? Tanahnya Sa'id bin Zaid. Sudahlah begitu, dialah yang mengadu kepada khalifah. Dan seolah-olah dia yang dizalimi. Akhirnya Sa'id bin Zaid dipanggil oleh khalifah pada saat itu. Dan ketika berada di hadapan khalifah mencoba untuk mendengarkan apa yang mereka perebutkan. Dan akhirnya Sa'id bin Zaid hanya mendengarkan apa yang dikatakan oleh wanita tersebut. Tetapi sebelum Sa'id bin Zaid tahu bahwasanya dia adalah orang yang hak dalam masalah itu, dia adalah orang yang benar dalam hal tersebut, sehingga akhirnya Sa'id bin Zaid berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jangan engkau matikanlah dia di tempat di mana kita berselisih. Ya Allah, matikan dia di tempat kita berselisih. Apa yang terjadi? Tidak lama kemudian wanita itu buta. Wanita itu langsung buta. Dan ketika dia buta, dia sudah tahu diri bahwa sesungguhnya ini semuanya dikarenakan doanya Sa'id bin Zaid. Ya, di tengah-tengah tanah di tempat dia berselisih itu ada perigi. Dan akhirnya wanita itu masuk di dalam perigi tersebut dan akhirnya mati. Seperti apa yang didoakan oleh Sa'id bin Zaid. Makanya hati-hati dengan dakwanya ataupun doanya orang-orang yang terzalimi, karena sesungguhnya dia tidak mempunyai hijab ataupun perantara antara Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya. Wallahu taala alam. Hadis ini ayolah ikhwah wal akhwat adalah sebuah hadis yang memberikan kepada kita sebuah gambaran tentang pentingnya kita berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Dan tauhid yang pertama sekali wajib untuk kita dakwakan kepada orang-orang yang belum masuk dan belum bertauhid. Itu yang pertama kali kita dakwakan. Itu yang pertama kali kita dakwakan. Yang pertama kali kita dakwakan adalah tauhidnya dulu. Ya, tauhidnya dulu. Karena kalau seandainya tauhidnya sudah mantap, insya Allah orang itu akan bisa menerima yang namanya syariat dengan mudah dan dengan lapang dada. Makanya antum lihat orang-orang yang masuk Islam, lewat kesadaran pribadi, lewat kesadaran sendiri, ya. Biasanya Masya Allah keislamannya hebat, ya. Dan dia akan menerima segala konsekuensi daripada hukum Islam itu dengan lapang dada. Apapun yang diperintahkan kepada dia dilakukan. Itu karena apa? Karena muncul kesadaran di dalam dirinya dan dia betul-betul yakin akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tetapi biasanya orang-orang yang masuk Islam dikarenakan sesuatu hal, mau menikah atau dikarenakan apa, biasanya ya hanya sampai di situ-situ juga. Enggak bagus-bagus juga Islamnya akhirnya. Kecuali kalau seandainya dia mau mempelajarinya. Wallahu ta'ala alam. Baik. Sekarang kita akan melanjutkan lagi. Hadis ini akhrajahu itu adalah dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, akhrajahu. Kemudian lahuma ini kembalinya kepada Bukhari Muslim. Walahuma an Sahl bin Sa'ad, ya, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaum Khaybar, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada hari terjadinya perang Khaybar, ya, pada hari terjadinya perang Khaybar. Khaybar ini adalah sebuah tempat beberapa kilometer, bukan beberapa kilo sih, ratus kilo dari kota Madinah Al-Munawwarah. Khaybar termasuk sebuah tempat yang sangat subur, ya, sangat subur. Dan alhamdulillah kami pernah ke sana, ya, kami pernah masuk ke bentengnya Khaybar. Kami pernah naik ke bentengnya Khaybar, dan dari benteng Khaybar yang di tempat yang tinggi itu kita bisa melihat betapa suburnya Khaybar. Ya, sampai sekarang pun saya kira masih sangat subur, ya, masih sangat subur. Jadi itu Khaybar adalah tempat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengadakan peperangan dengan siapa? Dengan orang-orang Yahudi, ya, dengan orang-orang Yahudi. Jadi Khaybar, perang Khaybar. Qala yauma Khaybar. Dari Khaybar lah juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah itu menyunting ataupun menikahi siapa? Sofiyah. Ya. Jadi Sofiyah itu adalah istri Nabi tapi keturunan Yahudi. Ya, keturunan Yahudi. Itu adalah Sofiyah. Qala yauma Khaybar. Lau tiyanna ar-rayata gadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu. Saya akan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku akan menyerahkan panji esok. Panji itu adalah bendera, ya. Saya akan menyerahkan bendera besok kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Sebelum saya terangkan hadis ini, saya perlu sampaikan dulu begini. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sebelum terjadinya perang Khaybar itu kena sakit mata. Dia terkena sakit mata. Dikarenakan dia sakit mata, sempat dia meminta izin kepada Nabi untuk tidak ikut perang. Jadi sebelum terjadinya perang Khaybar, itu Ali itu sudah datang kepada Nabi minta izin, ya Rasulullah, saya tidak bisa berperang ini. Kenapa? Dia sakit mata. Ar-Ramad, di dalam riwayatnya itu dikatakan, dalam riwayatnya Muslim dikatakan dia terkena armad. Armad itu sakit mata. Sakit mata merah gitu, ya. Sehingga dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, ya Rasulullah, saya tidak bisa ikut perang. Kenapa? Dia terkena yang namanya penyakit mata. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memaklumi apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib pada hari itu. Tetapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berangkat, Ali akhirnya geloranya untuk tetap bersama dengan Nabi itu sangat hebat, sehingga sakit matanya tidak dihiraukan. Berangkat juga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia berangkat. Ya, Nabi berangkat dulu, Ali akhirnya mengikut dari belakang. Kemudian akhirnya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di Khaybar, Nabi mengatakan, ini kan belum tahu siapa yang menjadi panglima esoknya, siapa yang akan diserahkan yang namanya panji, ataupun siapa yang akan diserahkan yang namanya bendera pasukan pada hari itu. Maka pada hari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "La'utiyanna ar-rayata gadan." Ya, besok saya akan serahkan bendera ini, bendera pasukan ini kepada seorang laki-laki. Yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai dia. Ketika sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan kata-kata itu, muncul semangat luar biasa dari seluruh sahabat. Ingin agar bendera itu menjadi milik dia esok. Bukan apanya,
Ini sudah ada jaminan dari Nabi. Jaminannya apa? Orang ini cinta Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya cinta sama dia. Ini jaminan yang luar biasa. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apa yang dia katakan? Saya tidak pernah mau untuk jadi pemimpin. Ya, kata Umar, saya itu tidak pernah mau jadi pemimpin. Akan tetapi ketika mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi, disitulah semangat saya menjadi pemimpin muncul. Dan hampir kebanyakannya sahabat pada hari itu mempunyai semangat untuk jadi pemimpin. Karena kenapa? Ada jaminan. Ini istilahnya ada rekomendasi yang sangat kuat dari Nabi, bahwa orang yang akan mendapatkan bendera esok itu siapa? Orang yang Allah cinta, dan Allah dan Rasulnya cinta kepada dia, dan dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu merupakan sebuah sifat yang sangat tinggi, sehingga sahabat pada saat itu semuanya berharap, ya Allah, mudah-mudahan besok saya. Semuanya berharap, ya. Yaftahullahu ala yadayhi, ya. Yaftahullah ala yadayhi. Allah akan memberikan kemenangan lewat tangan orang tersebut. Ya, Allah akan memberikan kemenangan lewat tangan orang tersebut. Dan ini akhirnya bisa kita ambil sebuah kesimpulan, ayyuhal ikhwah wal akhwat. Ya, tanda-tanda kenabian adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui sesuatu yang gaib sebagaimana yang Allah beritahukan kepada dia. Ya, Nabi kan sudah tahu bahwa dia akan memperoleh yang namanya kemenangan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya lewat orang ini yang akan dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam esok, dia adalah orang yang akan mendapatkan kemenangan lewat tangan dua orang ini, lewat tangan orang tersebut. Apa yang terjadi? Fabatan nas. Malam itu akhirnya rombongan ataupun pasukan semuanya bermalam. Dalam keadaan bermalam itu, yadukuna lailatuhum ayyuhum yu'taha, ya. Mereka akhirnya mengira-ngira, memperbincangkan siapa orang tersebut yang dikatakan orang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya cinta kepada dia. Semuanya mengira-ngira siapa kira-kira orangnya besok ini yang akan mendapatkan yang namanya bendera ini. Karena ini merupakan hal yang luar biasa. Sudah ada sebuah jaminan bahwa Allah dan Rasulnya cinta kepada orang tersebut. Esok harinya, tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, Aina Ali ibn Abi Talib? Mana Ali ibn Abi Talib? Mana Ali ibn Abi Talib? Fakila, falamma asbahu. Oh, ini ada yang terlewat. Falamma asbahu. Ketika akhirnya sampai pagi, gadau, mereka akhirnya semuanya berkumpul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yarjuna ayyutaha. Semua orang pada hari itu berharap dialah yang akan mendapatkan bendera itu. Jadi pada pagi harinya ini dalam keadaan bersemangat karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan bahwa akan diberikan orang tersebut bendera, dan orang itu adalah orang yang Allah cinta kepadanya dan Rasul juga cinta kepadanya. Maka esok harinya orang-orang bersemangat semuanya bangun. Bersemangat semuanya bangun, kemudian semuanya bersemangat menghadap ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya berharap dialah yang akan dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya akan berharap. Bismillah. Termasuk Ali, termasuk Umar, ya. Ketika mereka semuanya berkumpul di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam malah bertanya, Aina Ali ibn Abi Talib? Mana Ali ibn Abi Talib? Di mana Ali? Ya, di mana Ali? Fakila huwa yashtaki ainai. Dia sedang sakit mata ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan kepada dia bahwasanya Ali ibn Abi Talib lagi sakit mata. Qala fa arsilu ilaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, datangkan dia, panggil dia, kirim dia kepada saya. Akhirnya setelah itu didatangkanlah fa'utiya bih. Didatangkanlah Ali bin Abi Talib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fabasaqa fi ainaihi. Basak. Kalau kata-kata basak itu artinya apa? Meludah. Tetapi sebenarnya di sini bukan diludahi, tapi dalam riwayatnya itu katanya
dia diberikan ludahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diberikan ke matanya, ya, diberikan ke matanya. Tetapi ini adalah khusus kepada Rasulullah, ya. Ini adalah hal yang khusus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau seandainya saya katakan jangan ini jadi umum, orang yang sakit mata langsung yang penting pergi sama ustadz gitu kan, tidak. Ini adalah hal yang khusus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meludah ke matanya Ali bin Abi Thalib. Wada'a lahu. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Ali bin Abi Thalib, fabara. Tiba-tiba Ali bin Abi Thalib langsung sembuh. Saat itu juga sembuh. Dan ini merupakan salah satu mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, Ali bin Abi Thalib sembuh. Bahkan Ali bin Abi Thalib berkata setelah itu, demi Allah, setelah saya diludahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mata saya tidak pernah sakit mata setelah itu. Setelah diludahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam matanya, dan setelah itu dia sembuh, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tidak pernah lagi sakit mata. Sebelum saya lanjutkan ayyuhal ikhwah wal akhwat, saya akan berbicara sedikit tentang hadis ini yang kadang-kadang dijadikan dalil oleh orang-orang Syiah, mengatakan bahwasanya Ali lah yang berhak untuk menjadi pemimpin berdasarkan hadis ini. Ya. Dan dikatakan bahwasanya hadis ini merupakan dalil yang sangat jelas dan dalil yang sangat terang bahwa Allah dan Rasulnya cinta kepada Ali, dan Ali itu adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ayolah wal akhwat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya mengatakan itu kepada Ali, tapi hampir kepada seluruh sahabat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya sahabat tersebut cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya cinta kepada sahabat itu, termasuk kepada Abu Bakar, dan bahkan termasuk kepada peminum khamr. Masih ingat kan peminum khamr? Ada seorang sahabat Nabi itu yang peminum khamr. Ketika dia minum khamr, kedapatan minum khamr, didatangkan di hadapan Nabi, dicambuk. Besoknya minum lagi, cambuk lagi. Minum lagi, dicambuk lagi, sampai akhirnya ada sahabat yang geram sama dia, ya, geram sama dia. Tapi apa kata Nabi? La innahu yuhibbullaha wa rasulahu. Sesungguhnya orang ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bayangkan, kepada peminum khamar. Makanya jawaban yang sangat mudah bahwasanya kata-kata ini bukan hanya diberikan kepada Ali. Dalam beberapa keadaan, dalam beberapa kejadian, Nabi juga kadang-kadang mengatakan bahwasanya sahabat yang lainnya adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Orang yang ikut perang Badar. Orang yang ikut perang Badar. Bahkan di dalam Al-Quran kan dikatakan as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Itu hampir kebanyakannya seperti itu. Tetapi adanya penghususan, memang itu merupakan bentuk keutamaan Ali bin Abi Thalib pada hari Khaybar. Allah memberikan keutamaan tersebut kepada dia. Ya. Allah memberikan keutamaan tersebut kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Tetapi bukan berarti bahwa itu adalah dalil yang jelas bahwa hanya dialah yang berhak untuk menjadi khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira Abu Bakar itu tidak sedikit keutamaannya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau seandainya imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya penduduk ahli Madinah, imannya Abu Bakar masih lebih berat. Bayangkan, imannya Abu Bakar satu orang, Pak, ditimbang dengan imannya siapa? Penduduk Madinah pada hari itu masih lebih berat Abu Bakar. Kurang apa keutamaan di situ? Dan yang jelasnya dari empat sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini semuanya mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Semuanya mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Kalau Abu Bakar As-Siddiq itu terkenal dengan As-Siddiq. Bahkan ceritanya ada di dalam Al-Quran. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Itu kan bersama dengan Abu Bakar. Umar, salah satu keutamaannya adalah kata Umar,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar, "Wahai Umar, sesungguhnya tidaklah engkau berjalan kecuali syaitan dan jin itu akan lari dari jalan yang engkau lalui." Ya. Makanya Syekh Arifi ketika mendengarkan bahwasanya orang-orang Syiah tidak mau masuk dari pintu Umar bin Khattab. Jadi orang-orang Syiah itu dikarenakan bencinya sama Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka orang-orang Syiah kan di Madinah itu ada satu pintu namanya pintu Umar bin Khattab. Orang Syiah tidak mau masuk di situ. Apa komentarnya Syekh Arifi? Subhanallah, kata, "Rahimallahu bika ya Umar." Allah merahmati engkau wahai Umar. Ternyata syaitan senantiasa berlari dari kamu, baik kamu masih hidup maupun kamu setelah mati. Karena orang Syiah katanya kan tidak mau masuk lewat pintu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu yang ini. Kalau yang ketiga, sahabat Nabi Utsman bin Affan, itu keistimewaannya luar biasa juga. Bahkan dikatakan bahwasanya dengan hartanya itu Utsman membeli surga dengan hartanya. Dan yang lebih hebatnya lagi, malaikat itu malu sama Utsman. Malaikat itu malu sama Utsman. Dalam sebuah riwayat dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah satu hari itu Nabi baring-baring, bukan baring-baring ya, santai-santai seperti itu, terbuka pahanya, masuk Abu Bakar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap keadaannya seperti itu, masuk Umar, tetap keadaannya seperti itu. Ketika Utsman masuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbaiki duduknya, kemudian menutup pahanya. Aisyah keluar. Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, Abu Bakar datang, engkau masih seperti ini. Umar datang, engkau seperti ini. Tetapi ketika Utsman datang, engkau memperbaiki tempat dudukmu ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Afala astahi mimma yastahi minhul malaika." Tidakkah saya merasa malu kepada orang yang mana malaikat malu kepada dia? Bayangkan. Dan Ali bin Abi Thalib memang mempunyai keutamaan sendiri-sendiri. Salah satu keutamaannya Ali bin Abi Thalib yaitu terjadi ketika perang Khaybar. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya yang akan mendapatkan bendera esok adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan orang itu juga dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Oke. Akhirnya apa? Diberikanlah fabara'a ka'allam yakum bihi waja'. Jadi akhirnya dia sembuh dan seolah-olah dia tidak pernah sakit sebelumnya. Biasanya kalau orang sakit mata diberikan obat yang paling mahal pun paling tidak kan ada prosesnya. Ini diberikan yang namanya air liurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sembuh, langsung tidak ada merahnya sama sekali. Fa'atahur rayatah. Kemudian akhirnya diberikanlah yang namanya panji ataupun bendera tersebut kepadanya. Kemudian faqala, akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada dia, ya, "Unfuz ala rislika hatta tanzila bisahatihim." Ya, unfuz ala rislik, artinya melangkahlah ke depan dengan hati-hati sehingga kamu tiba di kampung mereka. Ya. Melangkahlah dengan hati-hati sehingga kamu sampai ke kampung mereka. Thumma da'uhum ilal Islam. Kemudian ajaklah mereka kepada Islam. Ayyuhal ikhwa wal akhwat. Dalil ini menjadi sebuah dalil yang jelas dan terang kepada kita bahwa Islam sebenarnya tidak menghendaki peperangan. Tidak menghendaki peperangan. Makanya berkali-kali saya katakan, kalau mau melihat perang yang paling sopan, lihat perannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu perang yang paling sopan. Mohon maaf ya, hari ini ada sebuah video yang sebenarnya sangat mengganggu saya. Ya, video yang sangat mengganggu, yaitu tentang pembakaran seorang tahanan itu ya, tawanan dibakar hidup-hidup gitu kan. Terus terang di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dikatakan la yu'adzabu binnar illa rabbun nar. Tidak boleh menghukum seseorang dengan api kecuali yang punya api. Siapa itu? Allah Subhanahu. Dan Islam tidak pernah mengajarkan seseorang untuk menghukum orang lain dengan membakar hidup-hidup. Ya, perlu diketahui. Islam tidak pernah mengajarkan seseorang
untuk menghukum orang lain dengan membakar hidup-hidup. Makanya saya katakan, apa yang dilakukan oleh beberapa kelompok sekarang yang mengatasnamakan dirinya sebagai Islam, saya kira mereka adalah orang yang tidak memahami tentang Islam itu sendiri. Ya, tidak memahami tentang Islam itu sendiri. Karena yang jelas-jelas orang yang dibakar itu pun adalah Muslim juga. Muslim juga dibakar hidup-hidup seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah sesuatu yang memang sudah tidak bisa diterima sebenarnya. Ya, ini tidak bisa diterima. Makanya saya katakan, Islam itu adalah agama yang sangat santun. Sangat santunnya apa? Bayangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan yang namanya panji ataupun memberikan bendera kepada Ali bin Abi Thalib, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dia masuk secara diam-diam, kemudian tidak langsung berperang, Pak. Nabi tidak langsung mengatakan kalian kalau sudah masuk langsung tidak. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Ud'uhum ilal Islam. Ajak mereka dulu masuk Islam. Ajak dulu mereka masuk Islam. Dan ini memang yang menjadi kewajiban kita. Ajak mereka masuk Islam. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam riwayat, dalam beberapa sejarah itu, kalau kita mencoba untuk membaca buku-buku sejarah, Nabi kalau berperang, Nabi kalau ingin mengadakan peperangan dengan satu tempat, Nabi itu tidak langsung menyerang. Nabi paling tidak memberikan waktu 3 hari 3 malam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengutus satu orang masuk ke kampung tersebut. Apa yang dia lakukan? Mencoba untuk mencari tahu, adakah di tempat tersebut orang yang melakukan sholat? Adakah di tempat tersebut orang yang membaca Al-Quran? Adakah di tempat tersebut orang yang sudah Islam? Kalau seandainya Nabi mendapati bahwasanya tempat tersebut sudah ada 3 unsur ini, ada orang sholat, ada orang baca Quran, ada Islam, Nabi pulang. Itu juga lah yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali bin Abi Thalib. Masuk ke kampung mereka diam-diam, kemudian setelah itu ajak mereka untuk masuk Islam. Dan ini adalah bukti dan dalil bahwasanya ada kewajiban bagi kita untuk mengajak orang lain mengenal Islam lebih dalam. Ya. Dan jangan malu untuk memperkenalkan Islam kepada orang lain, Pak. Jangan malu. Perlu untuk kita perkenalkan. Dan kadang-kadang Islam itu menjadi sebuah solusi sebenarnya. Menjadi sebuah solusi. Ini sekedar pengalaman saja. Selama saya 8 tahun di sini, ya, sering juga naik taksi lah. Hampir kebanyakannya orang-orang yang mohon maaf, yang mungkin tidak punya agama, itu semuanya mempunyai keluhan tentang kehidupan. Ya. Keluhannya adalah kehidupan. Yang pertama masalah harta lah, yang kedua masalah anak lah, yang ketiga masalah istri lah. Hampir kebanyakannya masalah keluhan. Ya, yang tidak mempunyai agama ini ya, hidup yang tidak tentram, tidak tenang ini. Dalam hati saya, sebenarnya kalau orang ini mengenal Islam, dia akan mengenal dan mengetahui tentang solusi bagaimana agar hidupnya tenang. Disinilah akhirnya tugas kita untuk menyebarkan yang namanya Islam, ya. Mendakwakan yang namanya Islam, dan itulah yang yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, akhbirhum, ketika kamu sudah masuk di kampung mereka, ajak mereka masuk Islam, akhbirhum, beritahu mereka ma yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala bih. Beritahu mereka tentang apa yang menjadi kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali kepada tauhid, kembali setelah tauhid barulah salat, zakat, apa semuanya. Itulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup sabdanya dengan sebuah perkataan, fa wallah, demi Allah kata Nabi, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Ya. Demi Allah, sesungguhnya kalau seandainya engkau memberi petunjuk kepada seorang laki-laki, lebih baik bagimu daripada humrun na'am, unta merah. Itu yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali bin Abi Thalib. Engkau memasukkan satu orang ke dalam Islam, orang itu mendapat hidayah lewat jalan kamu, wahai Ali bin Abi Thalib, jauh lebih baik
daripada engkau mendapatkannya namanya unta merah. Unta merah itu merupakan sebuah kendaraan, bukan hanya kendaraan sebenarnya, harta mahal orang Arab pada saat itu, yaitu unta merah. Harta mahalnya orang Arab itu ya unta merah tersebut. Mahal harganya, Pak. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempermisalkannya, engkau memasukkan satu orang saja masuk Islam itu jauh lebih baik daripada unta merah. Dan itulah yang menjadi ambisi daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagaimana agar orang-orang itu mendapatkan yang namanya hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kewajiban kita sebenarnya bukan memaksa, kewajiban kita adalah menyampaikan. Wa ma alaina illal balagh. Tugas kita hanyalah menyampaikan. Masalah hidayah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi juga demikian. Kalau seandainya yang memiliki hidayah itu, petunjuk itu adalah Nabi, maka mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan meminta kepada Allah agar pamannya yang pertama kali masuk Islam. Tetapi malah ada ayat dari Allah Subhanahu Wa Taala, innaka man la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Hei Muhammad, engkau tidak akan pernah sama sekali memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, kasihi, tetapi sesungguhnya Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada orang yang Dia kehendaki. Maka tugas untuk mendakwakan tauhid ini bukan hanya tugasnya ustaz. Tugas untuk mendakwakan tauhid ini bukan hanya tugasnya orang-orang yang ada di masjid. Tugas orang-orang yang mendakwakan tauhid ini bukan tugas cikgu-cikgu saja. Tetapi tugas untuk mendakwakan tauhid adalah tugas semua orang yang mengatasnamakan dirinya muslim. Itu tugasnya. Jadi jangan sampai ya sudahlah itu tugasnya ustaz. Tidak, ini tugas kita semua. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di berbagai macam kesempatan. Selama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai keinginan untuk mendakwai mereka, dia dakwai. Begitu perhatiannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hal ini, sehingga Nabi senantiasa berdoa kepada Allah. Umar bin Khattab masuk Islam itu kan adalah berkat doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah doanya, Allahumma aizzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, muliakan Islam ini, tinggikan Islam ini dengan salah satu Umar. Waktu itu adalah Umar bin Khattab dengan Abu Jahal juga namanya Amr, ya, Abul Hakam. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikannya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya itu tugas kita semuanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengarkan bahwasanya tetangganya itu ada yang sakit dan dia dalam keadaan sakaratul maut, Nabi itu minta izin untuk masuk menemui orang Yahudi itu. Menemui orang Yahudi itu. Ketika di hadapan orang tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Apa yang didakwakan oleh Nabi? Qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Karena dia adalah orang Yahudi, di sampingnya ada bapaknya. Dia lihat ayahnya. Kemudian dia lihat Nabi lagi. Kemudian akhirnya Nabi kembali mengulangi permintaannya. Qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Orang ini kembali melihat ayahnya, kemudian melihat Nabi. Kemudian akhirnya Nabi mengatakan Qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Akhirnya dia melihat ayahnya. Ayahnya berkata kepada dia, Ati Abul Qasim. Ati Abul Qasim. Taati, turuti apa yang dikatakan oleh Abul Qasim. Maka akhirnya setelah itu dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian setelah itu dia wafat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wafat. Nabi melihat keadaan seperti itu, dia langsung sujud syukur, Pak. Dia langsung sujud syukur dikarenakan kegembiraan yang luar biasa bisa memasukkan orang itu di dalam Islam. Terus terang sebenarnya banyak orang yang mau masuk Islam, banyak orang yang mau mengenal Islam, tetapi kadang-kadang perbuatan kita menjadikan mereka akhirnya enggan untuk mengetahui Islam. Ya, perbuatan kita menjadikan mereka enggan untuk mengetahui yang namanya Islam. Kalau seandainya memang Islam coba kita dakwakan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, saya kira banyak orang yang bersimpati kepada Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau seandainya ada pertanyaan, silahkan. Oke, Pak.
Tayyib, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya kira itu tidak bisa dijadikan sebagai balas dendam, Pak ya. Hanya dikarenakan ada berita bahwasannya Jordan menghukum ataupun mengebom ya, membakar juga. Kemudian akhirnya dibalas juga dengan pembakaran juga. Terus terang, selama dia adalah seorang muslim, bahkan yang saya tahunya, kalau seandainya mau dikiaskan seperti itu, ya dikiaskan, itu pun adalah sesuatu yang sangat lemah saya lihatnya. Pertama, kelemahannya, ini bukan kias hukum dengan hukum, ya. Ini namanya kias ma'al farik, kias ma'al farik, karena ini adalah kejahatan, ya. Ini adalah kejahatan, tidak bisa dikiaskan. Kecuali kalau seandainya dikatakan kisos misalnya kan, kisos yang membunuh dibunuh, oke? Kisos yang membunuh dibunuh. Tetapi kalaupun seandainya kita berbicara masalah kisos, betulkah orang itu yang membunuh orang yang lain ini, ya kan? Siapa tahu bukan dia yang membunuhnya, tetapi kenapa dia yang terkena hukumannya, kisosnya. Ini sudah berbeda akhirnya. Maka kembali saya katakan, walau bagaimanapun Islam itu tidak mengajarkan demikian. Islam itu tidak mengajarkan demikian. Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan terang-terangan mengatakan begini: Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat baik kepada segala sesuatu, kepada setiap sesuatu. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Maka apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik-baik. Maka di dalam Islam menurut, dan ini disepakati oleh para ulama, apabila seseorang terjadi peperangan antara satu orang dengan yang lainnya, kalau seandainya orang itu sudah dinyatakan bahwa orang itu sudah wafat karena ditertusuk pedang misalnya, maka tidak boleh, bahkan diharamkan untuk mencabik-cabik, ya, mencabik-cabik ataupun menusuk berkali-kali kalau seandainya orang itu sudah nyata-nyata bahwa orang itu sudah wafat. Inilah Islam sebenarnya. Maka sampai membunuh pun itu di dalam Islam adalah hal yang sangat santun. Ya, innallaha katabal ihsana ala kulli syai', fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, fa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha. Sampai menyembelih pun kan disuruh dengan cara yang baik. Makanya Nabi mengatakan fal yuhid ahadukum syafrata wal yurih dzabihatahu. Hendaklah kalian asah pisau kalian agar binatang kalian itu enak matinya, ya kan? Kalau seandainya terhadap binatang saja begitu perintah Islam, bagaimana antara manusia dengan manusia? Ya, apa yang dilakukan oleh orang-orang sekarang ini yang mengatasnamakan dirinya sebagai seorang muslim, saya kira memang sudah jauh dari ajaran Islam itu sendiri yang kita kenal sebagai ajaran yang santun. Ya, ajaran yang santun. Ajaran yang santun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau seandainya dia mau balas dendam, mungkin apa yang dilakukan oleh Wahsy kepada Hamzah, ya, adalah sesuatu yang menjadikan Nabi itu sampai saat itu sangat sakit itu kan. Tetapi ternyata tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika orang itu sudah masuk Islam pun akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerimanya, ya, menerimanya. Makanya Wahsy itu mempunyai azimah pada waktu itu, mempunyai sebuah tekad. Kalau seandainya di Islam dia pernah membunuh seorang pahlawan Islam, maka di luar Islam ketika dia menjadi muslim, dia akan membunuh orang yang dianggap menjadi musuh Islam. Maka waktu itu alhamdulillah cita-citanya terpenuhi, karena dialah yang membunuh siapa? Musailamatul Kadzdzab. Ya, Musailamatul Kadzdzab. Wallahu taala a'lam. Jadi jelas bahwasanya perbuatan tersebut memang tidak ada garis pandunya dalam Islam. Baik, ada yang lain? Oke, kalau memang tidak ada, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan insya Allah kita ketemu pada minggu yang akan datang untuk pelajaran hadis insya Allah ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.